Fakultas Teknik dengan Ujungin 008. Di sini saya membuat tugas wawancara kewarganegaraan di mana diampu oleh dosen Ibu Helen Susanti. Di mana di tema ini saya memilih hak asasi manusia. Nah, tujuan dari wawancara ini yaitu saya ingin menggali pemahaman individu mahasiswa Universitas Sriwijaya, pemahaman mereka tentang hak asasi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama narasumber pertama. Bisa diperkenalkan dirinya, Kak? Jadi perkenalkan, nama saya Zaki dari Ilmu Komunikasi. Baik, untuk Kak Jaki, sini saya ingin bertanya tentang seputar HAM. Menurut Kakak sendiri apa sih itu HAM? Menurut saya tuh HAM itu adalah hak-hak yang kita miliki sebagai manusia. Jadi kayak contohnya tuh kita punya hak untuk berpendapat dan juga menyampaikan suara. Dan juga yang berkaitan sama hak manusia, Kak ya? Iya. Dan pertanyaan kedua itu, apakah penegakan HAM di negara ini mengalami hambatan, Kak? Jika ada, bisa dijelaskan? Jujur masih ada ya. Kayak contohnya di tahun 98 kayak banyak sekali rakyat-rakyat yang Hoa yang pendapatnya itu dibungkam oleh pemerintah Orde Baru saat itu. Bahkan di zaman sekarang juga, di era presiden sekarang masih ada beberapa orang-orang kecil yang haknya tuh masih dibungkam oleh pemerintah. Oke, terima kasih, Kak. Baik, untuk sekarang kita beralih ke isu global, Kak, yang dimana saat ini terjadi perang antara Iran dan sekutu Israel. Yaitu menurut Kakak, apakah serangan militer dari suatu negara ke negara lain bisa dibenarkan jika alasannya keamanan nasional meskipun berpotensi melanggar HAM, Kak? Ini sebenarnya tergantung konteksnya ya. Seperti contohnya di Perang Dunia Kedua, Jerman yang melakukan pembantaian kepada orang-orang Yahudi, itu masih bisa dibenarkan. Tapi untuk konteks sekarang yang mana Amerika bersama aliansinya menyerang Iran, itu menurut saya tidak dibenarkan karena tidak memiliki tujuan yang jelas. Oke, baik. Sekian penjelasan dari Kak Zaki, sangat memuaskan ya. Terima kasih untuk Kak Zaki. Baik, yang selanjutnya kita akan mewawancarai narasumber yang kedua, yaitu Kakak ini. Baik, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa perkenalkan dirinya, Kak? Salam, boleh. Perkenalkan, saya M. Sultan Ridho Pratama dari Fakultas Hukum. Baik, Kak Ridho dari Fakultas Hukum. Baik, Kak, di sini saya diberikan tugas untuk mewawancarai pemahaman individu tentang HAM. Menurut Kakak sendiri, apa sih itu HAM? Oke, menurut saya HAM itu adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Hak ini itu harus dihormati oleh semua orang dan negara, seperti hak berpendapat, hidup, dan hak mendapatkan perlakuan adil. Baik, berarti HAM itu Kak hak yang harus dimiliki setiap warga negara ya. Nah, untuk pertanyaan kedua mungkin tentang apakah penegakan HAM di Indonesia ini mengalami hambatan, Kak? Menurut saya penegakan HAM di Indonesia masih ada beberapa hambatan. Yang pertama itu penegakan hukum yang belum sepenuhnya tegak. Lalu yang kedua itu masih ada pelanggaran hukum yang belum terselesaikan. Masih banyak yang pelayanan aparat pelayanan publik tidak ada yang belum ada yang maksimal sebenarnya. Dan juga masih ada yang melanggar hukum tapi kasusnya tidak diselesaikan secara tuntas ya. Mungkin karena nepotisme atau apa. Oke, terima kasih banyak ya Kak atas pendapatnya. Baik, di sini saya sudah berada bersama narasumber yang ketiga. Ya, ini bisa perkenalkan Kak ini. Perkenalkan, nama saya Farhan Bayumalana dari Fasilkom. Oke Kak, di sini saya berdiri di sini ingin menggali pemahaman Kakak seputar HAM. Nah, yang pertama menurut Kakak sendiri apa sih itu HAM dan konsepnya? HAM itu hak asasi manusia yang diberikan sejak dari lahir, pas masih kecil itu, seperti hak untuk hidup, dijaga oleh negara, dan dijamin keamanannya pekerjaannya oleh negara. Baik, berarti HAM itu adalah hak setiap individu yang langsung dipertanggungjawabkan oleh negara ya? Ya. Baik, yang untuk kedua itu Kak, menurut Kakak apakah HAM di Indonesia sudah ditegakkan secara adil atau ada hambatannya Kak? Untuk hak penegakannya belum, apalagi maaf kalau ada Menteri HAM-nya sangat kurang untuk
menegakkan keadilan HAM. Dan setiap ada kontroversi tentang HAM, beliau malah diam. Tapi kalau ada yang menyenggol program MBG itu langsung diserang. Oke, berarti masih banyak hambatannya ya Kak ya, seperti Ya, dari pusatnya. dari pusatnya, terus juga dari aparat-aparatnya ya Kak ya. Oke. Baik, untuk yang pertanyaan ketiga ini terkait isu global yang terjadi saat ini Kak, yang dimana Iran mengalami peperangan dengan Israel dan sekutunya. Nah, yang dimana Kak, apakah serangan militer suatu negara bisa dibenarkan jika alasannya pertahanan nasional meskipun berpotensi melanggar HAM warga negara? Tentunya kalau untuk pertahanan ya seperti membela diri ya. Kalau karena saat kita diserang tentu dibolehkan karena untuk pembelaan. Takutnya bisa lebih parah dampaknya kalau tidak dibela. Oke, betul sekali itu ya. Jadi walaupun kita dalam kondisi peperangan, sebaiknya kita menargetkan target militernya Kak ya, jangan warga sipilnya Kak ya, karena ya, peperangan itu aturannya militer dan militer Kak ya. Baik, mungkin seputar wawancara dari saya. Terima kasih untuk Kak Farhan sudah meluangkan waktunya. Saya Edi, wassalamualaikum. Baik, selanjutnya kita melakukan narasumber yang ketiga. Boleh perkenalkan namanya? Sebelumnya perkenalkan, saya Emalia. Saya dari Fakultas Pertanian. Saya sendiri prodi pertanian. Angkatan 2025. Baik, Kak. Saya dari Arya. Kak Arya. Baik, Kak Arya. Sini saya izin bertanya yang bertujuan untuk menggali informasi pengalaman Kakak tentang HAM. Menurut Kakak sendiri Kak, apa sih HAM? Kalau menurut saya sendiri, HAM itu menginformasikan dari hak asasi manusia yang dimana hak asasi manusia sendiri itu dimiliki oleh setiap manusia secara individu sejak lahir negara. Baik, dari jawaban Kak Arya tadi, HAM ini adalah hak asasi manusia yang dipertanggungjawabkan oleh negara, yaitu secara dasarnya negara menjamin keamanannya, baik keamanan, hak pers dan suara. Baik, untuk yang kedua Kak, apakah di negara Indonesia ini menegakkan HAM mengalami hambatan? Kalau menurut saya sendiri itu masih banyak sekali hambatannya. Kayak misalnya itu kebebasan bersuara itu masih banyak sekali untuk dibungkam, apalagi pada kasus kemarin sebelumnya seperti yang terjadi di tahun sebelumnya. 98, Iya, 98. Apa di mana kasus penembakan? Baik, untuk pertanyaan yang ketiga nih Kak, itu terkait isu global yang terjadi saat ini, yang dimana Iran mengalami ketegangan dengan negara Israel dan sekutunya, di mana negara Israel ini menyerang warga Iran dengan alasan ketahanan nasional mereka, di mana mereka ini takut akan memperluas kekuasaan agresif dari Iran ini. Nah, apakah dibenarkan Kak jika suatu negara menyerang negara lain dengan alasan ketahanan nasional yang menyerang warga sipil yang melanggar HAM? Apakah dibenarkan Kak? Kalau untuk penyerangan dengan pelanggaran HAM itu tidak dibenarkan, apalagi terutama dengan warga sipil. Minimalnya warga sipil sendiri itu belum ada sih, kayak nggak ada salah. Dimana warga sipil juga bagian dari negara tersebut. Jadi menurut saya itu salah. Jadi kesimpulan yang saya ambil tadi, kalau dalam soal pertahanan nasional, suatu negara bisa menyerang negara tersebut dengan yang diserang itu adalah alutsista militernya, bukan sipilnya, karena sipil tidak berhak diserang karena mereka tidak mengangkat senjata mereka, terkecuali mereka dilibatkan untuk angkat senjata membela negaranya. Nah, sekian pendapat dari Kak Arya. Terima kasih banyak Kak atas pendapatnya. Baik, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sudah bersama narasumber yang lain yaitu narasumber yang kelima. Untuk Kakak bisa dikenalkan namanya Kak? Kan nama saya Musa Putra. Kamu dari fakultas? Saya dari Fakultas Pertanian, Jurusan? jurusan Budidaya Pertanian. Oke, Kak Dio ya. Ya, di sini Rangga izin bertanya tentunya untuk menggali pemahaman Kakak seputar HAM. Menurut Kakak, apa sih itu HAM? HAM adalah asasi manusia. Asasi manusia itu hak yang dimiliki manusia sejak lahir dan harus dilindungi oleh negara. Negara. Berarti itu adalah hak secara individu yang paling dan dipertanggungjawabkan oleh negaranya Kak ya. Menjamin keamanan, kebebasan bersuara ya Kak ya. Terus yang pertanyaan kedua Kak, menurut Kakak apakah HAM di Indonesia ini mengalami hambatan? Ada beberapa contoh hambatan HAM di Indonesia. Pertama adalah tragedi 9/11
98 yaitu tragedi Siswa Trisakti ya kan? Universitas Trisakti, di mana mahasiswa Universitas Trisakti ini demo tapi ditembaki oleh aparat. Nah, sampai sekarang masalah ini belum terpecahkan atau belum selesai lah. Jadi itu adalah suatu hambatan HAM di negara ini dikarenakan belum terpecahnya itu tadi yang menandakan bahwa aparat atau penegak hukum HAM di Indonesia ini tidak transparan dalam melaksanakan tugasnya dan belum memaksimalkan jalan tugasnya. Baik, nanti yang terakhir Kak, ini berkaitan dengan isu global yang terjadi saat ini yang dimana Iran itu mengalami ketegangan dengan Amerika dan sekutunya. Nah, yang dimana Amerika ingin menyerang Iran yang bertujuan untuk melindungi warga mereka, warga Israel dari rezim Iran. Nah, jika dalam sebuah negara militer menyerang sebuah negara dengan alasan ketahanan nasional dan melakukan pelanggaran HAM berat, apakah hal tersebut bisa dibenarkan, Kak? Mungkin bisa dibenarkan dan juga tidak bisa dibenarkan. Yang bisa dibenarkan dan kecuali militer ini menyerang fasilitas militer. Oh, jadi dia menyerang sama militernya, iya. perang sama militernya, Dan yang tidak bisa dibenarkan kalau dia menyerang warga sipil. warga sipil, bantuan warga sipil. Ya. Jadi kesimpulannya ada dua jawaban, bisa dibenarkan jika menyerang sama fasilitas militer dengan alasan ketahanan nasional. Karena ya tujuannya tadi dia melindungi negaranya dari serangan balik militer. Terus tidak dibenarkan jika dia membantai warga sipil karena warga sipil tidak berhak dibantai karena dia tidak memakai senjata. Terkecuali dia disengat senjata kayak tidak bertempur boleh dibantai. Boleh maksudnya boleh diserang dari ketahanan nasional. Oke. Baik, terima kasih banyak Kak. Kak, terima kasih Kak. Baik, berdasarkan hasil wawancara tadi, saya menarik kesimpulan secara garis besar yang mulai dari pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang diberikan kepada individu, dimulai ketika dia lahir sampai dia mati, yang dimana hak ini bisa berupa hak bersuara, hak keamanan, dan lain-lain, yang dimana dipertanggungjawabkan langsung oleh negara. Terus juga di dalam negara ini, dalam menegakkan hukum HAM, banyak sekali terdapat hambatan. Berdasarkan hasil wawancara tadi, seperti kasusnya tragedi 98 yang dimana ada mahasiswa Trisakti tertembak aparat saat mengaspirasikan suaranya. Nah, sampai sekarang kasus tersebut belum terungkap. Hal tersebut tentu merupakan pelanggaran yang berat dan juga dimana kasus tersebut menunjukkan bahwa kinerja dari aparat tidak transparan. Selain itu juga hal yang menjadi menghambat HAM yaitu korupsi. Walaupun korupsi tidak langsung termasuk HAM, tapi secara tak langsung dia melanggar HAM karena korupsi mengambil hak orang lain. Nah, ketika orang lain tersebut diambil haknya, maka itu termasuk pelanggaran HAM. Nah, terkait isu global yang terjadi saat ini, yang dimana Iran sedang mengalami ketegangan dengan negara Israel dan sekutunya, yang dimana Israel dan Amerika menyerang Iran. Nah, dalam hal tersebut, ada hubungannya dengan HAM, yang dimana ketika satu negara menyerang negara lain dengan dalil ketahanan nasional, yang dimana Amerika menyerang Iran dengan takutnya menyebar luasnya rezim Iran yang dianggap jahat oleh mereka. Nah, tentu hal tersebut menimbulkan dua pernyataan, yang dimana bisa dinyatakan pelanggaran HAM jika Amerika melakukan pembantaian warga sipil mereka, seperti tragedi Holocaust Nazi Jerman, yang dimana mereka melakukan pembantaian sebesar Yahudi. Hal tersebut merupakan pelanggaran HAM sangat berat karena warga sipil tidak diperkenankan untuk ikut dimusnahkan saat perang terjadi. Nah, yang kedua jawabannya itu bisa tidak terkait dengan HAM jika Amerika menyerang alutsista fasilitas militer saja, dikarenakan ya yang pertama biasanya ketahanan nasional, di mana mereka saling berperang sama anggota militer, bukan sama warga sipil, karena warga sipil tidak untuk perang, atau harus dilindungi dan mendapatkan hak asasi manusia yang sebagaimana mungkinnya. Baik, mungkin itu saja kesimpulan yang bisa saya tarik.